Suatu kehormatan bisa melayani saudara hari ini. Puji Tuhan. Baik, saya baru pertama kali ada di sini saudara. Dan boleh saya kenalkan, nama saya Ina Patiasina. Saya punya satu orang suami saja dan 2 orang anak. Ya, puji Tuhan. Anak saya ada di Melbourne sekarang ini. Saya kira itu perkenalan saya. Saudara stare at me kayak, who's this girl? Saudara sukacita hari ini, haleluya. Senang kita bisa 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kita kumpul di camp. Amin. Boleh tahu siapa yang datang di camp pada saat itu? Wow, paling keras di sana. Puji Tuhan. God is good. Baik, saya ingin berbicara hal ini buat saudara. Karena ada menyangkut sedikit tentang tema kita ya. Cuman saya ingin sampaikan buat saudara tentang Yesaya 26 ayat 3. Kita akan melihat langsung aja ayatnya. Saya tentunya akan lihat waktu saya untuk sharing buat saudara. Yesaya chapter 26 verse 3. Sudah ada di depan. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, ini adalah puji-pujian dari bangsa Israel tentang kebaikan Tuhan dan tentang penghakiman Tuhan juga. Tapi saya cenderung suka baca dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa ditampilkan dalam English version. Apa yang dikatakan ayatnya yang ketiga dari Yesaya pasalnya yang ke-26. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stay on thee because he trusts in thee. Pas ini King James Version. Saya akan baca saudaraku dalam terjemahan yang lain juga bersama dengan King James. Katakan, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Saudaraku, dalam bahasa Indonesianya dikatakan hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan steadfast mind. Pikiran yang teguh dijagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, di dalam bahasa aslinya whose mind adalah yeser. Yeser artinya adalah think frame. Yang artinya ada imagination, mind dan juga work. Dan sebenarnya ada dalam bahasa aslinya saudaraku, dalam bahasa Ibrani saya akan bacakan buat saudara. Karena ini sangat penting, dikatakan begini. Yeser samuk fosor, shalom shalom, kibaka batua. Wow, keren ya saudaraku bahasa ini. Saya suka ulang-ulang perkataan ini. Sebenarnya artinya dari bahasa aslinya ini adalah orang yang kerangka berpikirnya, yang terfokus pada tujuan-tujuan Tuhan, itu akan dijaga dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera karena ia percaya kepada Tuhan. Wow, saudaraku, orang yang hatinya, yang pikirannya, saudaraku, yang frame of mind, kerangka berpikirnya itu dengan tujuan-tujuan Tuhan akan dijaga dengan damai sejahtera. It's not only one damai sejahtera. Diulang damai sejahtera bukan karena nggak ada bahan untuk dikatakan di sini, tetapi sangat penting sekali. Ya, shalom dikatakan di situ. Because of what? Because hatinya trust in God. Kita perlu saudaraku punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kadang-kala kita bilang yes, I trust in God. Tapi kadang-kala kita trust dengan kuda kita, dengan kereta kita. Kita trust dengan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita. Trusting is not only believe. Believe, saudaraku, trust tentu lebih, saudaraku. Lebih punya kualitas. Trust in God totally. Saya percaya bahwa Tuhan dapatkan orang-orang di tempat ini di JRC. Orang yang hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau bahasa Jepangnya bilang hontoni, hontoni. Percaya benar-benar saudaraku kepada Tuhan. Sebab itu saya terlalu percaya kalau dikatakan terfokus pada tujuan Tuhan. Kita tahu semua, pasti pastor saudara sering katakan tentang hal ini. Bagaimana tujuan Tuhan ciptakan kita.
Udah gak dapat disangkal lagi saudaraku. Tujuan Tuhan ciptakan kita seperti Kejadian 1:26 sampai 28. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara dan sebagainya saudara. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya, lalu Allah memberkati mereka. Saya yakin dan percaya tujuan Tuhan bukan hanya memerintah, tetapi dengan keserupaan dengan Tuhan kita memerintah. Dan ayat berikutnya katakan Allah memberkati mereka. Saya percaya bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Sebab itu pikiran kita, our kerangka mind saudaraku, perlu untuk mengetahui dan melihat terfokus kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Keserupaan is not only karakter, tapi saya yakin keserupaan dengan Tuhan, dengan semua kreativitas yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang sangat kreatif. Dan saya percaya Tuhan dapatkan di tempat orang di sini orang-orang yang penuh dengan kreatif. Kita tahu semua saudaraku bahwa pekerjaan yang baik, yang ergon itu, yang ada di dalam kita harus kita keluarkan. Potensi yang dalam kehidupan kita harus kita keluarkan. Tadi saya berkhotbah di gereja di GBI Rock Kemang. Saya berdoa buat satu ibu. Dan saya merasa Tuhan bilang begini buat saya. Ibu itu saya nggak kenal dia. Dan dia mungkin hanya ibu rumah tangga, I don't know siapa ibu ini. Tapi saya rasa Tuhan bicara buat saya untuk katakan pada ibu ini, ibu keluarkan sesuatu di dalam engkau. Keluarkan potensi yang Tuhan kasih dalam engkau. Jangan sembunyikan itu. Saudara kita dikasih banyak talenta daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau cuma satu yang dikasih saudaraku. Saudara kita perlu faithful, kita perlu setia. Kita perlu diligent dengan talenta yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan ditanam saudara. Nanti Tuhan datang kita bilang well kita tanam karena because only one. No saudara. Alkitab dengan tegas katakan hai hambaku yang jahat dan malas. Tuhan serius dengan hal ini. Itu dia lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah ada kertas gigi di situ. Saya baca ayatnya lalu saya pikir gini. Wow only one. Sometimes saudaraku dengan hanya satu. Kadang-kala kita pikir gini. Kita take it for granted. Kita bilang siapa saya cuma dikasih ini buat Tuhan. Enggak saudaraku. Gunakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena banyak perkara yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan saudara. Dan saya yakin dan percaya Alkitab juga katakan bahwa bagaimana Tuhan suka berkati kita. Apa artinya berkat saudaraku? Berkat yang Tuhan memberikan kepada kita saya yakin semua kemampuan dari Tuhan dia transferkan, dia impartasikan kepada kita. Supaya kita dapat mengeluarkan semua potensi yang ada dalam kehidupan kita. Dan berkat itu juga saudara saya yakin seperti seorang yang sedang menadahkan tangannya ke atas. Lalu Tuhan datang dan memberkati orang itu. Dan berkat juga kita pakai to worship the Lord, to praise the Lord, to bless the Lord with our mouth. As what God has given to us. Oleh sebab itu saya yakin kita perlu sampai di sini tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat tema kita pada bulan ini dan ini minggu yang terakhir bersama dengan keluarganya kita. Saya yakin kita melayani Tuhan. Kita jadi influence. Saudara, apa yang ada dalam rumah kita, apa prinsip-prinsip, nilai-nilai dalam rumah tangga kita, kita pasti akan bawa keluar. Saudara setuju? Nilai prinsip di dalam rumah kita. Saudara, kalau kita punya value di dalam, itu yang kita melangkahkan kaki kita keluar, yang kita bawa value itu dari dalam rumah kita. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini? Bagaimana pengajaran kita buat anak-anak kita? Saya suka dengan ulangan pasalnya yang ke-6 dengan ayatnya yang ke-7. Bahwa kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin bisa ditampilkan, saya tiba-tiba ingat. Tadi saya gak kasih ayat ini. Ulangan pasalnya yang ke-6 bisa kita lihat di depan. Ayatnya yang ke-7 saudara. Dikatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saya suka pakai kata berulang-ulang. Berulang-ulang ini hanya di Alkitab ada kitab ulangan ya. Jadi
Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lalu dikatakan sebelum ayatnya, kasihi Tuhan Allahmu dulu. Dengan segenap hatimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, lakukanlah. Apa itu? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Lalu ajarkan berulang-ulang. Ibu bapak, ajarkan anak kita berulang-ulang. Amin. Apa? Kebenaran firman Tuhan. Waktu kita duduk, kita jalan, kita berbaring. Saudaraku, kita berjalan dimanapun melakukan perjalanan. Ajarkan itu. Saya punya anak 2 orang. Ada orang-orang bertanya kepada kami, caranya kalian didik anakmu itu gimana ya? Saya juga bersyukur, saya sangat diberkati dengan anak-anak dari Pak Roni dan Ibu Nancy. They are the best. So I know them, they're very very nice daughter and son of God. Dan orang-orang bertanya buat kami, gimana caranya kalian ngajar? Saya juga bilang gini, nggak tahu deh kita ngajarnya gimana ya. Tapi satu hal kita percaya bahwa itu hanya God's grace. Hanya anugerah Tuhan, saudara. Kita nggak pretending, kita nggak bilang ini, kamu tuh anak gembala. Jangan jadi anak gembala, jangan jadi puntung neraka. Anak gembala jangan sampai kalian jadi permalukan mama papa. Enggak tuh saudara. Tapi saya yakin gini, anak-anak itu bukan mendengar kita, saudara-saudara tahu ini. Tapi dia meniru kita, ya enggak? Dia meniru kita. Suatu kali suami saya, kan kami itu kalau punya lemari-lemari kecil di bawah, di situ ada kaos kaki, di situ ada baju-baju lah, saudara, kaos kaki, terus pakaian-pakaian dalam begitu kami taruh di bawah. Karena saking cepat-cepatnya suami saya mau keluarin itu, dia nggak mau jongkok, dia pakai tak kakinya. Lalu habis itu dia ambil. Waktu itu BJ lakukan hal yang sama. Dia buka dengan kakinya, dia ambil. Jangan buat gitu, kamu harus pakai tangan. Dia bilang, papa buat begitu, katanya. Berarti saudaraku dia lihat papanya. Ya. Itu waktu dia masih umur mungkin 7 tahun. So mereka itu meniru kita. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang ini Tuhan, kami mau jadi hamba Tuhan yang biar di rumah sama dengan yang di luar sama. Kami bisa menjadi teladan di dalam rumah kami, seperti kami juga mau jadi teladan di luar rumah kami. Dan puji Tuhan, sampai hari ini anak-anak kami cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Wah, saya mau cerita sama saudara. Oke, saya cerita ini dengan cepat. Suatu kali anak saya itu, Jesse, dia itu pintar main basket kan saudara. Dia suka main basket. Lalu dia terpilih di sekolahnya. Terpilih apa? Terpilih jadi salah satu anak yang dipilih di kelasnya untuk menjadi peserta yang bisa bertanding untuk pergi ke stage lain kalau sekolahnya menang. Lalu dia dapat apa? Dapat baju semua. Dia pulang, dia senang banget. Dia bilang, "Dad, you know what?" "What?" kata dia. "Wow, saya one of the chosen in my class, basketball player. Wow, I'm so proud, Dad," katanya. "Oh, good on you, son," kata papanya. Udah, dia senang banget. Tiba-tiba 2 minggu kemudian, saudara, dia pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah, lalu dia bilang gini, saya nggak tahu, dia cuma bicara sama papanya hal itu. Dia bilang, "You know what, Dad? What? Saya return back semua itu. Saya bilang sama mereka, I'm sorry saya nggak bisa menjadi part of the team basketball in Hidden Christian College. I'm sorry." "Loh kenapa?" papanya tanya. "Itu kan mimpimu. Itu kan yang kau suka." Terus dia bilang, "You know, Dad, itu hari Sabtu dan hari Minggu kami punya latihan. Dan Sabtu dan Minggu itu gereja kami. 3 gereja Sabtu, 2, 1 kali hari Minggu. Jadi saya kan harus pasang alat, saya harus angkat alat, saya harus siapkan gereja." "Oh, oke," papanya bilang.
Whatever that you have make decision. Lalu saya tanya dia suatu kali, kamu nyesel nggak sih? Kalau enggak kamu udah keliling kayak teman-temanmu tuh. Keliling ke Sydney, keliling kemana-mana. Terus dia bilang enggak. Karena dia tahu memilih yang terbaik. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan buat hal ini. Berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kemarin saya telepon mereka bilang bisa kamu melayani. Kemarin 2 minggu lalu Jesse berkhotbah. Minggu lalu anak saya BJ yang berkhotbah di gereja. Tuhan baik dan Tuhan luar biasa. Oke, saudaraku. Makanya Alkitab katakan apa firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita perlu ajar berulang-ulang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengetahui tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita setelah selamatkan kita. Dia berikan new identity buat kita. Identitas yang baru. Saudara punya identitas yang baru. Saya punya identitas yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Alkitab katakan barang siapa terima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan identitas kita yang baru ini. Kita masuk saudaraku dalam apa? Kita latih pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Roh kita sudah baru waktu terima Yesus. Nggak perlu diperbaharui lagi. Yang perlu diperbaharui sekarang adalah apa saudaraku? Pikiran kita. Kerangka berpikir kita saudaraku. Itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itu Alkitab bilang begini kan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga semua yang benar, suci, manis, sedap dengar, sebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan saudara bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 katakan begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Saudara tahu di sini pembaharuan budi? Saudara tahu artinya bukan Bapak Budi, Ibu Budi di sini. Tapi pembaharuan budi di sini artinya adalah renewing of your mind. Pembaharuan pikiranmu. Ada orang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang saudaraku jago dalam pelayanan. Hebat melayani. Tapi dia tidak bisa. Dia menyerah dengan pikirannya. Dia punya pola pikir yang tidak direnovasi. Sebenarnya artinya saudaraku bahwa pikiran kita yang direnovasi itu bahasa aslinya saudaraku adalah anakainosis. Renewing of your mind bahasa aslinya adalah anakainosis. Ini artinya adalah renovation. Memperbaiki yang rusak, renovasi saudaraku untuk lihat lebih bagus. Saudara kalau punya rumah direnovasi, yang lama dan yang baru saudara bisa melihat perubahannya. Dan saya percaya pikiran kita perlu direnovasi. Saudaraku apa yang ada dalam pikiran kita itu timbul dari dalam hati kita. Amin. Karena Alkitab bilang dalam Markus 7:21 bahwa semua yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang keluar dari pikiran kita. Itu pikiran-pikiran yang macam-macam, pikiran yang najis, pikiran apa semua. Itu Markus 7 ada kesempatan. Oh ini 21. Sebab dari hati orang timbul sekara pikiran jahat, percabulan dan seterusnya. Berarti dari dalam kita ini yang perlu terus diperbaharui menjadi pemikiran kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Saudara setuju? Amin. Ini yang ada dalam hati kita. Amsal 4:23 kita hafalkan. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana jaga hati kita saudaraku? Karena ini punya connect dengan pikiran kita. Saya yakin kasih makan banyak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Makan firman Tuhan saudaraku. Firman Tuhan yang mengubah kita. Firman Tuhan yang mengubah hati kita saudaraku. Sehingga saudaraku kerangka berpikir kita menjadi pemikiran Kristus ada dalam pemikiran kita. Coba ayat 20. Ayat 20 Pak di atas. Hai anakku perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. 21. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan ayat 23 yang kita baca tadi.
Berarti anakku, jagalah dengar perkataanku. Waktu kita dengar perkataan Tuhan, berarti kita melekat bersama-sama dengan perkataan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka mata kita, telinga kita, saudaraku, ucapan-ucapan kita adalah memiliki value atau nilai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Guard your heart. Because dari dalam ini ada source of life. Saya hening sebentar supaya saudara mengelola apa yang saya sampaikan buat saudara. Saya yakin dan percaya bahwa hati kita teguh, pikiran kita dengan steadfast mind, itu sangat perlu sekali. No one knows our mind, only us and God. Even though your husband and wife, even though someone is very close together, dia nggak tahu hati satu sama lain, pikirannya sampai dia sampaikan itu. Karena saya yakin begini, bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Amin, medan pertempuran. Suka bertempur. Ada orang bilang gini, kalau anjing hitam sama anjing putih berkelahi, yang mana yang menang? Anjing putih katanya. Kenapa? Karena holy dia putih. Enggak. Yang mana yang dikasih makan banyak? Iya enggak, saudara? Kalau dikasih makan banyak, saudaraku, dia punya tenaga. Saya yakin pertempuran juga dalam pikiran kita. Apa yang kita kasih makan dalam pikiran kita? Semua dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia. Jangan kasih makan itu, saudaraku. Semua lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih makan bukan dengan sistem dunia, dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pikiran kita juga, kalau kita tahu pertempuran ini, makanya 2 Korintus 10 ayat 5 katakan pikiran Kristus, kita tawan pikiran kita pada salib Yesus. Dan kita terima pikiran Kristus dari pikiran kita. Yang berikutnya, pikiran kita juga ini, saudaraku, adalah seperti taman atau seperti hutan. Iya enggak? Saudara di rumah ada yang punya taman di rumahnya? Saudara tanam apa di pekarangan di belakang rumah saudara? Di belakang rumah saya ada pohon lemon, ada pohon, banyak pohon. Tuh ada 6 pohon di belakang rumah saya. Dan yang selalu berbuah itu pohon lemon, saudara. Tanam di situ. Di Toraja, ya, orang tua saya punya ada usaha di Toraja, saudara. Mama saya di hotel, saudara, itu mama saya yang tanam semua tanaman yang ada di sana. Ibu Liana ada di sini, saya baru lihat. Dia pernah pergi ke Toraja. Di sana ada pohon manggis, ada rambutan, ada duren. Ada apa lagi? Ada duku. Jadi Juni, Juli itu berbuah. Waduh, kita pesta, saudara. Lalu dia suka tanam. Sampai anugerah Tuhan, dia bukan keluaran daripada sekolah pertamanan. Tapi waktu zamannya Soeharto, puji Tuhan dia bisa dapat juara 3, saudaraku, seluruh Indonesia. Itu hanya anugerah Tuhan. Biasa tanaman-tanaman itu, kalau dia udah gak suka, dia pindahin. Dia bilang ini gak bagus, dipindahin ke sana. Ini gak bagus, ini pindahin lagi ke sana. Jadi dicabut sampai ke akarnya, dipindahin, saudara. Saudara, di dalam pikiran kita seperti taman, seperti kebun. Kita yang berhak tanam apa di pikiran kita? Ilalang apa yang ada dalam pikiran kita? Ilalang kebencian kah? Ilalang kemarahan kah? Ilalang dendam kah? Ilalang gak bisa ampuni kah? Ilalang gossiping kah? Kita yang berhak cabut itu. Jangan biarkan dia bertumbuh lebat. Karena saya yakin itu akan menjadi taman atau kebun. Bisa jadi hutan yang lebat. Yesus sumber pertumbuhan. Berikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Biar dia sendiri yang mencabut itu bersama-sama dengan kita, saudaraku. Sehingga kita melakukan
kehendak Tuhan dalam seluruh eksistensi hidup kita. Karena apa yang di sini menyangkut yang di sini dan menyangkut dalam tindakan-tindakan kita. Yang terakhir, pikiran saudara dan saya adalah tool atau alat untuk lakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa pikiran kita adalah gambar. Saudara setuju? Apa yang ada dalam gambar kita itu yang kita kerjakan. Pulang dari gereja saya ingin makan mie pangsit. Gambar mie pangsit ada di pikiran ini. Dikasih makanan apapun kita nggak mau. Kita mau mie pangsit babi atau mie pangsit ayam. That's it. Itu ada di pikiran. Saudara tahu apa yang ada di pikiran saya selalu? Ada di pikiran saya selalu ini saudara. Gimana orang bisa kenal Yesus? Gimana orang bisa percaya sama Yesus? Ya ada pikiran-pikiran yang lain. Tapi itu every day in my mind. So can I share about Jesus buat orang lain? Saya suka Bapak Gembala kita, senior pastor kita Pak Arifin tadi bilang. Dia selalu katakan Yesus karena di bawah kolong langit ini gak ada satu nama pun yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama di atas segala nama itu nama Yesus Kristus Tuhan. Makanya karena ada Yesus di kita, kita mau orang lain juga kenal Yesus. Saya tinggal di sebuah hotel di Peak saudaraku malam ini. Tadi malam dan malam ini. So besok saya pulang ke Melbourne. I miss my son so badly. Jadi kami tinggal di sana. Tadi saya naik lift. Karena saya dijemput oleh pastor yang kebaktian pertama. Tiba-tiba ada satu bapak dan 2 orang anak masuk ke dalam lift. Kesempatan lantai 20 ke bawah itu cukup waktu. Udah langsung aja, gak usah basa-basi. Oh Pak dari mana? Saya mau pergi ke gereja nih. Bapak kenal Yesus? Bapak pernah dengar nama Yesus? Yesus mengasihi Bapak. Dia mati di salib untuk ampuni dosa kita Pak. Dia hidup lagi hari ketiga, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Jesus love you so much. Dan yang saya paling suka ada anaknya 2 orang. Berarti sudah 3 orang dengar nama Yesus. Dia senyum. Wah pintu lift sudah mau terbuka. Saya begini, Pak kalau sembayang panggil nama Yesus. Saudara, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Paling enak kalau kita nginjil di mana? Di pesawat. Apalagi kalau dari Amerika ada 14 jam naik pesawat. Orang itu gak bisa lari, gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana kan. Saya bisa melihat saudara, survei membuktikan. Waktu saya sharing tentang nama Yesus. Saudara, mungkin cuma 2% orang yang marah dengan saya. Tapi selebihnya mereka senyum dan mereka mendengarkan. Dan yang saya terlalu percaya, apa yang kita tabur gak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, akan bertumbuh dan akan berbuah dalam hidup mereka. Orang-orang yang buka hati terima Tuhan. Banyak. Banyak. Tapi ada juga yang marah saudara. Saya dimarahin di depan supermarket saudara. Namanya Coles di Melbourne. Dia bilang, don't talk to me about Jesus. Dia marah, saya gak perlu marah dong. Haleluya, saya cuma senyum aja. Oh it's okay. But Jesus still love you anyway. Muka saya merah juga, pucat juga saudara. Dimarah di muka orang tapi gak apa-apa. Biasa itu. Saya berhenti untuk beritakan Yesus? Enggak. Saya terus memberitakan namanya. Because in my mind, dalam pola pikir saya, biar setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Banyak orang-orang di tempat ini mau dipakai oleh Tuhan. Ibu, Tuhan mau pakai ibu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapkan hatimu, siapkan kehidupan saudara. Ibu dan bapak yang ada di sini, Tuhan persiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari, pikiran saudara adalah tool melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Alkitab bilang begini buat kita, hatinya yang teguh, pikirannya yang kerangka berpikirnya yang teguh, yang dijaga dengan damai sejahtera. Ia damai sejahtera karena dia percaya kepada Tuhan. Dan hari ini hati kita yang teguh yang dijaga dengan kerangka berpikir Kristus, saya yakin damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan saudara. Kita rindu damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kita. Saudara tahu kerjanya damai sejahtera? Bekerja menguasai kita atau tidak sama sekali. Karena damai sejahtera bentuknya adalah pemerintahan, memerintah.
Raja Shalom, saudaraku. Hanya Shalom, hanya damai sejahtera yang punya raja. Dan saya yakin kerajaan damai sejahtera, kerajaan Allah yang ada saudaraku memerintah kehidupan saudara dengan damai sejahteranya itu menguasai kehidupan kita. Dunia nggak bisa berikan damai sejahtera buat saudara. Punya uang banyak, punya nama tenar, punya semua dompet kita tebal, di bank account kita banyak US dollar, Australia dollar, apapun. Nggak berikan damai sejahtera buat kita. Tapi yang berikan damai sejahtera hanya waktu kita trust in Him. Percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kepercayaan yang teguh dari Tuhan menguasai kehidupan saudara. Because you trust in Him. God bless you. Saya selesai.